Universitas Negeri Makassar yang dilaksanakan di ballroom lantai 2 Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Wali Kota Makassar atau yang mewakili, dalam hal ini Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Haji Amiruddin Taraweh, PhD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar atau yang mewakili, dalam hal ini Wakil Dekan 3 Ayahanda Dr. Bahri SPD MPD. Yang kami hormati seluruh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM yang sempat hadir. Yang kami hormati seluruh ketua jurusan dan ketua program studi FISA UNM yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati narasumber seminar nasional, dalam hal ini Ustaz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LC MA. Yang kami hormati moderator seminar nasional, dalam hal ini Bapak Khairuddin SPD MPD. Yang kami hormati pembina LDF SC Al-Furqan BEM FISA UNM yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati Ketua Umum LDF SC Al-Furqan BEM FISA UNM, Saudara Abdul Latif beserta dengan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati peserta seminar nasional dan tamu undangan serta sponsor dan media partner yang hadir pada kegiatan ini. Yang kami cintai karena Allah, segenap panitia pelaksana seminar nasional yang telah bekerja keras dan rela mengorbankan waktu dan tenaganya guna melancarkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tercinta kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta umatnya yang masih istiqomah hingga saat ini. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan seminar nasional Lembaga Dakwah Fakultas Studi Club Al-Furqan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, dengan mengusung tema polemik dan tantangan pemikiran Barat terhadap pendidikan Islam dan dunia akademik, konsep, ancaman, dan solusinya, yang dilaksanakan di ballroom lantai 2 Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Hadirin yang kami hormati, marilah memulai kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Nurul Ihsan Hamzah, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis FISA UNM, sekaligus juara 1 Tilawatil Quran Sains UNM. Kepada saudara dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما
كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Seminar Nasional LDF SC Al-Furqan BEM Visa UNM oleh Saudara Muhammad Chandra Saputra, mahasiswa program studi Pendidikan Antropologi Visa UNM. Kepada saudara dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Makassar atau yang mewakili dalam hal ini Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Bapak Haji Aminuddin Saraway hadir. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar atau yang mewakili dalam hal ini Wakil Dekan 3 Ayahanda Dr. Bahi SPD ini. Yang kami hormati seluruh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati seluruh ketua jurusan dan ketua program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati narasumber seminar nasional dalam hal ini Ustadz Dr. K. Haji Fahmi Salim LC.MA. Yang kami hormati moderator seminar nasional dalam hal ini Bapak Khairuddin SPD MPD. Yang kami hormati pembina LDF SC Al-Furqan BEM Visa UNM yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati Ketua Umum LDF SC Al-Furqan BEM Visa UNM, dalam hal ini Saudara Abdul Latif serta dengan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yang sempat hadir di tempat ini atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati peserta seminar nasional dan tamu undangan serta media partner yang telah hadir di tempat ini. Yang kami cintai karena Allah, segenap panitia pelaksana seminar nasional yang telah bekerja keras dan rela mengorbankan waktu dan tenaganya guna menyelenggarakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, kami selaku Ketua Panitia izin melaporkan pelaksanaan kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Fakultas Tariqlub Al-Furqan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kegiatan seminar nasional adalah program unggulan LDF SC Al-Furqan BEM Visa UNM yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan mengangkat isu dan tema kontemporer dan kekinian serta menyiarkan kaitan utama yang ke-34 LDF SC Al-Furqan BEM Visa UNM dengan tujuan untuk memperluas cakupan pemahaman tentang konsep sejarah dan perkembangan pikiran Barat
terhadap pendidikan Islam di dunia akademik dan memuat ancaman dan solusi atau langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan tersebut, sekaligus untuk menambah ilmu syar'i dan thaqafah Islamiyah. Adapun narasumber dalam kita seminar malam ini, kami mengundang Ustaz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LC.MA yang merupakan alumni University Al-Azhar Mesir dan merupakan narasumber Cahaya Hati iNews TV dan kami Indonesia TV One. Dan kaitan speaker kita pada kegiatan ini adalah Bapak Wali Kota Makassar atau yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, serta moderator kita yakni Bapak Herudin SPD IPD. Sedangkan peserta dalam kegiatan seminar nasional berasal dari mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan umum yang terdiri atas peserta laki-laki dan perempuan dengan total peserta sebanyak kurang lagi 450 orang. Untuk sumber kemenangan selama kegiatan seminar nasional ini bersumber dari kas LDF Furqan yang berasal dari dana kemahasiswaan, sponsor atau donatur kegiatan, biaya registrasi peserta, dan usaha lainnya yang halal dan tidak mengikat. Sebelum kami akhiri pada kesempatan ini, kami selaku Ketua Panitia mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini dari persiapan hingga hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan ini. Besar harapan kami semoga acara seminar nasional pada hari ini dapat terselenggara dengan lancar dan sukses serta bermanfaat untuk kita semua. Demikian laporan Ketua Panitia yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Ketua Umum LDF SC Al-Furqan BEM Visa WNN. Dalam hal ini Saudara Abdul Latif, mahasiswa program studi Sosiologi Visa WNN. Kepada saudara dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Muhammad Ardian Purwanto yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, yakni Bapak Haji Aminuddin Tarawih PhD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Ayahanda Dr. Haji SPD. Yang kami hormati seluruh wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, yang kami hormati seluruh kepengurusan dan ketua program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yang telah menyempatkan hadir. Yang kami hormati narasumber seminar nasional dalam hal ini Ustaz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LC.MA. Yang kami hormati moderator seminar nasional dalam hal ini Bapak Herudin SPD IPD. Yang kami hormati pembinaan Universitas Al-Furqan dari Visa WNN. Yang kami hormati pengurus harian Universitas Al-Furqan dari Visa WNN. Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Ketua Umum Lembaga Fakultas dan seluruh Universitas Negeri Makassar, serta para peserta seminar nasional dan tamu undangan beserta sponsorship dan debatnya dan melakukan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih bisa merasakan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Beberapa di antaranya adalah
nikmat iman Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan seminar nasional 2024 yang dilaksanakan oleh Indonesia Furqan Israel. Semoga bermanfaat kepada junjungan kita baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah sang revolusioner sejati yang telah mengangkat derajat manusia dari lubuk kehinaan menuju puncak kemuliaan. Dan semoga kita semua yang berada di ruangan ini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami Ketua Umum LDP Syafruqan Delvis Sawenet sekaligus meminta izin untuk menyampaikan ucapan syukron wa jazakumullah khairan kepada yang pertama narasumber seminar nasional kita hari ini, Ustaz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LCMA yang telah bersama kita di ruangan kali ini. Masya Allah. Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada keynote speaker Bapak Wali Kota Makassar, atau dalam hal ini yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Haji Aminuddin Tarawi PhD. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fisha UNM yang senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kami di LDP Syafruqan Fisha UNM, dan juga kepada moderator kita Bapak Khairuddin SPD MPD yang telah menyempatkan untuk hadir dan terlibat dalam kegiatan ini, serta kepada seluruh peserta seminar nasional yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan kali ini, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan seminar nasional 2024 yang dirangkaikan dengan pembukaan Muktamar ke-34 LDF Syafruqan Fisha UNM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia sebelumnya, bahwasanya sumber pendanaan pada kegiatan ini murni dari hasil kerja keras kepanitiaan, dan juga ada bantuan dari sponsorship yang alhamdulillah telah hadir di ruangan kita kali ini, dan juga donatur serta bantuan dana dari kemahasiswaan di fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, yang tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan seminar hari ini. Kemudian kami selaku Ketua Umum berharap kedepannya pada periode selanjutnya dapat menjalankan program-program yang lebih baik lagi dan tetap menjalin sinergitas dan kerjasama dengan birokrasi di fakultas kita, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Terakhir, kami kembali mengucapkan syukron jazakallahu khair kepada seluruh pihak yang senantiasa membantu dalam menyukseskan program atau agenda kerja dari LDF Syafruqan Fisha UNM selama kurang lebih 1 periode ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yang memberikan banyak masukan, nasihat dan pendampingannya kepada kami sehingga kami bisa berdiri di tempat ini dan bisa melaksanakan begitu banyak kegiatan yang mewadahi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, kemudian kepada media partner yang senantiasa terlibat untuk meliput kegiatan-kegiatan kami, dan terkhusus kepada para pengurus-pengurus kami yang sangat luar biasa, yang mana sampai saat ini masih istiqomah untuk membersamai kami dan menyelesaikan amanah ini, yang mana mereka lah yang membantu kami dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menyukseskan program pembinaan keislaman di fakultas kita. Beberapa di antaranya adalah program bimbingan belajar Al-Quran, taklim rutin, studi optimalisasi spiritual dan intelektual atau sosial, kemudian program pelatihan dan program-program lainnya, termasuk program akbar, yakni seminar nasional yang kita laksanakan hari ini. Kemudian kami mengundang dengan hormat kepada Ayahanda Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ayahanda Dr. Bare SPD MPD, agar kiranya nanti dapat membuka kegiatan seminar nasional secara resmi sekaligus membuka kegiatan muktamar yang ke-34 LDF Syafruqan Fisha UNM. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan seminar nasional oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fisha UNM dalam hari ini
Ayahanda Dr. Bakri SPD MPD. Sekaligus dengan hormat kami meminta kepada Ayahanda untuk membuka muktamar yang ke-34 RDF SC Al-Furqan Ben Kisawun. UNM bukan UNM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita bersua dalam satu rangkaian kegiatan sekira sangat penting, sifatnya sangat edukatif bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Bapak Wali Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pendidikan Bapak Aminuddin Tarawih, mohon maaf Pak kalau salah namanya penyebutannya. Kemudian Bapak pemateri hari ini, saya kira sudah kedua kalinya Ustaz ya di tempat ini. Tahun lalu juga Bapak Dr. Haji Fahmi Salim LCMA. Selamat datang Ustaz kembali di kampus kami di Universitas Negeri Makassar. Selamat datang kembali di Kota Makassar. Kemudian Bapak Hairudin SPD MPD selaku moderator di kegiatan seminar pada hari ini, serta Amar selaku pembina atau pembimbing atau pendampingnya di SD Al-Furqan yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum. Kemudian adik-adik pengurus SD Al-Furqan yang saya kira dengan kerja kerasnya, kerja cerdasnya, sehingga kegiatan ini bisa akan terlaksana dengan baik dan menghadirkan cukup banyak peserta. Adik-adik peserta dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum mulai dari angkatan 2021, 2022 sampai 2023. Mohon maaf kalau di kegiatan ini saya sedikit agak memaksa adik-adik untuk menghadiri kegiatan ini. Bukan memaksa dalam artian konotasinya negatif, tapi pastinya adalah positif. Di sini Ustaz, Pak Dinas, rata-rata peserta yang dihadirkan adalah mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah dari berbagai program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di fakultas kami dari 6.000-an mahasiswa itu hampir 1.000 jumlahnya itu adalah mahasiswa penerima KIP kuliah, baik reguler yang diberikan oleh pemerintah maupun beasiswa yang diberikan secara mandiri, baik perorangan dalam hal ini adalah anggota dewan maupun partai. Tahun lalu itu sekitar ada 300-an mahasiswa kami yang terjaring di beasiswa ini, dan itu sangat membantu. Makanya setelah pemerintah memberikan Anda beasiswa, selalu saya mengatakan apa kira-kira yang bisa kita berikan kepada negara, atau tidak perlu terlalu jauh, terlalu luas, apa yang bisa kita berikan kepada fakultas, atau apa yang bisa kita berikan kepada prodi kita masing-masing. Makanya saya sedikit agak keras kadang lewat di WA mengatakan bahwa Ananda semua ini itu harus berpikir Anda sudah diberikan beasiswa oleh pemerintah selama itu tidak main-main, selama 8 semester. Coba Anda hitung 8 semester, kalau misalnya SPP Anda 6 jutaan per semester, berarti pemerintah telah membiayai Anda 8 kali misalnya 6 juta kalau misalnya administrasi negara, begitu pun di prodi lainnya.
masa kegiatan-kegiatan seperti ini Anda diarahkan, Anda diminta, Anda tidak mau mengikuti. Makanya setiap semester ini saya harus mengevaluasi Anda, karena sekarang wakil dekan 3 sudah diberikan wewenang untuk bisa menghentikan beasiswa yang Anda terima kalau memang tidak memenuhi syarat lagi. Itu sudah ada instruksi dan saya akan mengevaluasi setiap semester. Mudah-mudahan di semester genap ini kita bisa adakan evaluasi di pekan depan atau 2 pekan ke depan. Itu harapan kita. Bapak Ibu yang saya hormati serta Anda semua, saya kira tema yang diangkat oleh adik-adik kita di SD Al-Quran adalah tema yang sangat menarik kita ikuti. Seperti apa konsep pemikiran Barat yang saya kira selama ini sangat menggerogoti pemikiran kita, khususnya para kaum muda, para mahasiswa. Inilah yang akan coba diulas bersama Ustaz Fahmi Salim, yang saya kira kapasitasnya, kapabilitasnya untuk mengulas tema ini itu tidak akan diragukan lagi. Kemudian selanjutnya saya perlu sampaikan permohonan maaf dari Bapak Dekan yang tidak sempat bergabung bersama kita di kegiatan ini karena salah satu program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar itu melaksanakan visitasi atau akreditasi oleh Lamdik, sehingga beliau harus berkonsentrasi di kegiatan tersebut yang berakhir hari ini, pagi ini. Jadi beliau sementara mengantar para asesor ke bandara, makanya saya diamanahkan untuk membuka kegiatan secara resmi. Kemudian tentunya ucapan terima kasih banyak setinggi-tingginya saya ucapkan ke 2 pembicara yang sempat bergabung bersama kita. Saya berharap Anda semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih banyak setinggi-tingginya kepada adik-adik SD Al-Furqan, dan saya kira dengan kerja kerasnya kegiatan ini akan berlangsung efektif, berlangsung ramai, dan semoga berlangsung secara lancar. Demikian saya kira saya tidak perlu lama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar nasional dengan tema polemik dan tantangan pemikiran Barat terhadap pendidikan Islam dan dunia akademik yang dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 oleh LDF SD Al-Furqan BEMFIS HWNM serta kegiatan lainnya yang berupa muktamar ke-34 LDF SD Al-Furqan BEMFIS HWNM dengan tema belum ditentukan ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2024. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keynote speaker seminar nasional dalam hal ini Wali Kota Makassar atau yang mewakili Sekretaris Pendidikan Kota Makassar Haji Amiduddin Tarawe PhD. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Wah, ternyata banyak ya. Saya pikir tadi yang ini saja. 400 ini Saya balik gini, waduh, Lebih banyak kan? lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama tentu saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi dalam kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan oleh LDC SF Al-Furqan BEMPIS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum kali ya, Universitas Negeri Makassar. Saya takut bilang UNM ya. Selawat dan taslim tentu senantiasa tercurah kehebatan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah bagi setiap Muslim yang ada di dunia ini. Yang saya hormati narasumber Ustaz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LCMH, yang saya hormati Bapak Dekan FIS HUNM, yang dalam ini diwakili Pak Wakil Dekan 3 yang sebenarnya pernah ketemu, ternyata baru saya ingat lagi. Ini mungkin karena terlalu banyak ketemu, ini kita ketemu pasti kalau saya lihat tadi jalan nanti pasti nggak tahu, nggak kenal lagi. Kecuali adik-adik yang bilang, Pak pernah ketemu, nah itu. Termasuk juga nanti pasti Pak Ustaz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim pasti kalau ketemu di jalan itu pasti adik-adik pasti tahu kan, oh ini Ustaz. Tetapi Ustaz tidak kenal kalian kecuali kalian yang nyebut atau negur beliau, baru bisa ditegur. Oleh karena itu saya kira silaturahmi ini kesempatan kita untuk saling kenal sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat ya, ayat 13, bahwa kita diciptakan itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Hari ini kita saling kenal mengenal, dan alhamdulillah nanti kalian mungkin datang ke kantor saya untuk mengurus segala sesuatu, termasuk kalau kalian terakhir ini Pak yang banyak itu untuk mahasiswa yang mengajar apa namanya ya, kampus mengajar. Saya masih berdosa karena saya janji untuk melepas, tapi belum ada waktu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat Bapak Wali Kota Makassar. Tadi malam sekurang lebih jam 12 malam saya di WA untuk mengisi acara ini. Jadi kalau nanti saya bicara lantas kemudian belum sistematis menurut adik-adik, mohon maklum lah. Karena saya jam 12 malam disampaikan pagi-pagi jam 8 tadi saya harus rapat. Saya ditelepon sama panitia, tunggu dulu ya, 15 menit insya Allah saya sampai di tempat. Tak betul 15 menit saya sampai di sini sesuai dengan janji lah. Adik-adik sekalian yang saya hormati Pak, saya juga kaget sebenarnya. Saya kira Ustadz salah panitia, salah tulis. Kok UNM ya laksanakan ini ya, seminar nasional yang sifatnya tantangan pemikiran barat terhadap pendidikan Islam. Kaget saya mah. Kenapa saya kaget? UNM Pak. UNM biasanya kalau seminar kan yang saya dalam otak saya itu masalah pendidikan umum lah. Hari ini pendidikan Islam. Wah ini menarik, makanya ketika saya diminta protokol tadi malam, Pak kita katanya isi ini. Oh iya, saya ada yang menarik ini karena ada pendidikan Islamnya. Kalau pendidikan umum kan mungkin saya berpikir biasa banyak orang yang tahu lah. Ini saya mau lihat-lihat, ternyata luar biasa lembaga apa kan namanya, lembaga dakwah ya. Oh lembaga dakwah fakultas
SC-nya? Oh, SC Al-Furqan. Ini agak-agak susah ini di kampus. Yang saya ingat cuma di ITB yang ada yang begini. ITB, kalau kita di ITB, iya Zaman, di Masjid Zaman, adik-adik bisa kalau pernah atau selesai di sini mau lanjut ke ITB ya boleh-boleh juga nanti gabung di situ. Tetapi sekarang kampus-kampus banyak loh yang bikin seperti ini. Banyak. Alhamdulillah ini suatu perkembangan pendidikan Islam tentu saja. Ini satu langkah positif yang diambil oleh para mahasiswa. Kita dalam konteks pendidikan Islam di sekolah, nah ini mungkin yang ada nanti akan temui. Saya termasuk orang yang agak kritis sebenarnya. Dulu pendidikan agama itu disebut langsung pendidikan agama. Apakah kalau dia pendidikan agama Islam dalam kita yang belajar pendidikan agama Islam ya udah pendidikan agama Islam, enggak nambah-nambah. Sekarang itu pendidikan agama ada tambahan lagi. Pendidikan apa namanya? Akhlak sebenarnya. Padahal kalau dalam Islam itu kita sudah diajari kan pendidikan akhlak ya. Akhlak. Kalau bicara Islam ya pasti akhlak yang dibicarakan. Kenapa Rasul sukses untuk memimpin? Apanya yang bagus? Akhlaknya. Kalau enggak akhlaknya bagus Rasulullah pasti juga agak susah untuk memimpin dunia ini. Pemimpin utamanya pemimpin jadi pemimpin di agama kita Islam. Akhlak. Ada yang saya hormati, kita disuruh, saya baca penelitian luar biasa. Luar biasa judulnya itu polemik dan tantangan pemikiran Barat terhadap pendidikan Islam dunia dan dunia akademik, konsep, ancaman dan solusinya. Jangan bisa semua deh. Waduh, luar biasa panjang-panjang ini. Ini kalau tadi saya dikasih Ustadz lihat bukunya masalah parenting saja, itu bukunya sudah segede ini. Bagaimana kalau ini dibahas? Tapi saya kira kita serahkan kepada ahlinya nanti untuk bisa membahas ini, dan saya harap adik-adik yang luar biasa ini bisa mengikuti. Biasanya saya kalau diminta untuk jadi apakah keynote speak atau narasumber untuk mewakili Bapak Wali Kota, itu saya bawa materi ada, tapi tadi malam nggak bisa maklum. Maklum pertama usia sudah tidak memungkinkan untuk begadang buat makalahnya. Yang kedua pagi-pagi saya harus persiapan juga untuk bicara berbagai hal di rapat yang dilaksanakan oleh gubernur. Oleh karena itu saya tidak bisa membuat materinya, tetapi kalau kita bicara tantangan, banyaklah tantangan. Tantangan pendidikan Islam itu banyak ada sekali. Mau tahu tantangan yang paling hebat sekarang ini untuk pendidikan Islam? Ada di tangan kita semua. Ini adalah tantangan. Buat saya itu tantangan. Tetapi tantangan ini kita bisa merubah. Kita bisa rubah menjadi hal yang luar biasa untuk diri kita. Kalau kita katakan tantangannya apa? Ya mohon maaf, kalau lagi-lagi nyantai, buka handphone, segala macam bisa kita lihat. Itu tantangan. Dan itu bisa merubah cara berpikir kita. Saya nggak mau bicara yang terakhir ini yang terjadi di Indonesia. Ya, yang terakhir kan pemilu ya. Jangan kita bicara itu. Yang lain-lain mau. Kalau meskipun saya tahu di kampus kita bebas bicara, karena saya dulu, karena saya juga aktivis dulu waktu di kampus, saya bebas bicara. Saya sembarang saya bicara, tapi jangan di sini. Kita bicara bagaimana pendidikan Islam itu bisa mengena. Yang saya tahu bahwa adik-adik sekalian yang ada di sini kan bukan akan menjadi guru semua kan, dan bukan menjadi guru pendidikan agama Islam. Tetapi jangan salah, saya guru dulu.
Sampai sekarang masih guru lah. Guru di perguruan tinggi, tetapi dulu guru di SMA. Saya guru kimia. Ketika saya mengajar kimia, saya bicara atom. Bagaimana kita memberi pembelajaran Islam terhadap atom itu? Ada orang kimia di sini. Ada kimia. Boleh nggak tunjuk tangan? Nggak ada ya? Oh, FIS ya? FIS ya? Oke lah. Kalau saya ngajar kimia, saya buka. Kimia itu kita bicara atom. Apa yang kita bahas? Atom. Kalau orang bilang atom, yang kalian ingat di SMA itu, pada saat kelas 1 SMA, bahwa bagian terkecil sebuah unsur. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran pendidikan Islam, kita akan bicara apa yang disebut dalam Al-Quran itu. Nanti Ustadz yang bahas ya, jangan saya. Zarah. Itulah yang paling kecil. Kenapa saya bilang yang paling kecil? Karena Allah bilang dosa sekecil zarah pun itu akan dihitung di akhir akhirat. Artinya zarah itulah yang paling kecil. Kalau kita bandingkan dengan atom, itu selalu saya sebut. Kalau padahal saya mengajar, mohon maaf adik-adik sekalian, saya belajar mengajar SMA itu di daerah Maluku. Maluku itu sangat majemuk, ya. Tapi saya tidak pusing. Saya harus menyampaikan hal yang sebenarnya. Kalau di mohon maaf, kalau agama lain saya nggak bisa kupas, karena agama saya bisa kupas, gitu. Ada desa yang saya hormati. Berbagai hal sebenarnya menjadi tantangan misalnya dari segi reformasi pendidikan yang dibuat sekarang ini. Reformasi pendidikan apa ya? Reformasi pendidikan sekarang ini di kampus ada Merdeka apa? Kampus Merdeka Belajar. Di level pendidikan dasar menengah ada Merdeka Belajar. Ini menjadi polemik sekarang. Jadi saya pernah ditanya, karena saya guru yang menikmati namanya kurikulum 75, menikmati kurikulum 84, menikmati kurikulum perubahan di 89, 94, masuk KBK dan sebagainya. Mungkin ada yang kalau saya lihat-lihat nih, ini generasi Alpha ya, Gen Alpha kali ya, kelahiran 2010 kan? Enggak ya? Oh enggak juga, milenial ya, milenial. Milenial. Kalau milenial itu kurikulumnya itu ya paling kurikulum KBK lah. Oh Gen Z ya. Kalau Gen Z itu ya kurikulumnya 94 KBK dulu. Kalau saya bandingkan ya, kurikulum itu disusun itu berdasarkan Muhammad. Kita tidak bicara politik ini, tidak bicara politik, tetapi berdasarkan rezim yang berkuasa di saat itu. Ini bicara kurikulum ya. Sama juga sekarang ini. Yang ada nikmati yang namanya Merdeka Belajar, cuma masih menjadi pertanyaan. Masih boleh berdiskusi panjang untuk kurikulum yang berlaku. Tetapi kurikulum yang saya nikmati, yang saya ajarkan kurikulum 84 itulah kurikulum yang paling mengena kalau kita ingin meningkatkan intelektual dalam konteks, tanda kutip, dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi waktu itu. Itu makanya sekarang saya bilang, oh iya kita nikmati sekarang. Dulu zamannya ada saya mengajar nggak pakai gini-gini ya, pakai OHP. Tahu OHP nggak? OHP itu ya mirip-mirip inilah, tetapi kita menggunakan apa ya? Slide. Jadi kalau ngajar kimia itu tulisannya itu warna-warni, diganti-ganti nanti. Diganti-ganti, muncul ini. Begitu ada sekarang enak. Ada berbagai aplikasi ya. Dulu masih ada mulai PowerPoint. Kemudian sekarang sudah terakhir sudah AI ya. Biar saya tampil di sini, saya disuruh bahasa Jepang juga bisa menggunakan aplikasi AI. Adik-adik nanti ngajar, kalau misalnya kebetulan ada yang menarik untuk mengajar, nggak usah repot-repot. Dalam 5 menit bisa menggunakan aplikasi AI,
Udah selesai sisa ngajar. Enak sekarang loh ngajar. Yang hanya saja yang maaf ada Pak dosen dari UNM, kemudian beberapa waktu lalu saya lepas anak-anak kita saya lepas di kantor yang kampus mengajar. Tapi saya bilang gini, adik-adik kan mau masuk sekolah nih. Bedakan antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi. Kalian harus bedakan. Di mana perbedaannya itu? Ketika kita jadi guru, dulu saya waktu jadi guru Pak, itu kita tidak diperbolehkan menggunakan celana yang berbahan jeans. Harus berbahan. Kalau kita di Jakarta manggilnya celana bahan, celana kain lah kalau kita di Makassar. Nggak boleh pakai celana jeans. Makanya saya pesan kemarin itu teman adik-adik yang mau, saya bilang kalian kalau mau menjadi guru yang baik harus menjadi teladan dulu. Di mana teladannya? Di pakaiannya dulu. Karena orang akan lihat pakaian kita dulu. Kalian akan lihat pakaiannya dulu. Anak-anak kecil yang ada itu akan menjadikan contoh. Oleh karena itu dalam teori di pendidikan itu, ya kalau saya sebut dalam disertasi saya sebut bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Saya sebut seperti itu. Anak-anak kecil, anak TK, SD kemarin ini lagi gencar-gencar Ustadz ada buat buku